Oke, selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai efek dari file korup. Jadi saya ingin membuat video sebenarnya itu yang berjudul Trabas di Kintamani, jalur Besakeh dan Black Lava juga. Setelah off-road yang saya lakukan kurang lebih hampir 1 bulan yang lalu, saya dengan kesibukan bekerja belum dapat waktu untuk edit. Jadi setelah 1 bulan, hampir 1 bulan saya ingin mengedit, yaitu hari ini. Setelah saya cek ternyata banyak video saya itu yang korup filenya. Jadi banyak yang rusak. Terus ada beberapa yang bisa diperbaiki, ada yang memang beberapa yang tidak bisa terselamatkan. Nah, yang tidak terselamatkan tersebut adalah banyak video yang berdurasi panjang dan ada footage bagus dan momen-momen yang lumayan lucu lah dari beberapa teman-teman dan saudara-saudara saya. Itu ada yang jatuh, ada yang kepleset, ada yang tanjakan juga. Jadi seperti itu. Terutama yang di Black Lava itu benar-benar hilang semuanya, filenya itu korup semua. Jadi pembelajaran untuk saya juga ke depannya. Semoga bisa lebih teliti juga. Dan setelah saya cek juga ternyata file korup itu bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang saya alami. Yang pertama itu adalah saya tidak mengecek, setelah saya merekam itu saya tidak mengecek apakah itu sudah tersimpan dengan baik. Terus yang kedua, terlalu lama di kamera juga, itu tidak saya pindahkan filenya. Terus yang ketiga, mungkin saya memasukkan SD card tersebut itu lupa untuk menginjekkan dari laptop atau dari PC saya. Jadi seperti itu. Jadi memang mungkin hal sekecil itu pun bisa membuat file itu korup. Jadi seperti itu. Tapi ada beberapa file yang masih bisa saya selamatkan. Nah, video ini bertujuan saya ingin berbagi pengalaman dan saya ingin tetap mengupload video yang masih bisa saya edit, tapi mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Saya disclaimer dulu dari awal. Jadi saya ingin tetap mengupload video ini karena saya berpikir percuma untuk merekam nanti dan juga ada videonya yang masih bisa diedit tapi tidak saya upload. Jadi seperti itu. Nanti rencananya saya akan riset juga SD card-nya untuk memastikan untuk kedepannya tidak ada permasalahan seperti ini lagi. Oke, stay tune terus. Kita mulai videonya. Semoga terhibur. Thank you. Oke guys, kita sudah selesai sarapan babi guling di Banjar Dinas Tingas di Bangli. Jadi kita akan mulai masuk jalur lagi untuk perjalanan perjalanan hari ini. Wah, enak banget nasi gulingnya. Nasi babi guling enak banget. Porsi cuma 30.000, terus aquanya 2.000. Waduh, udah mulai. Jadi posisi kita ada di nomor terakhir. Penggunaan saya hanya mendokumentasikan perjalanan dari teman-teman di sini, saudara-saudara saya. Jadi siapa tahu ada kegiatan, ada hal-hal lucu kan bisa ter-record nanti.
Oke, kita masuk jalur lagi. Setelah beli bensin, kita masuk ke hutan lagi. Nah, ini turunan lagi. Waduh, turunan. Ya, hati-hati wih. Ya, agak licin. Nah, beton ya. Beton. Terus habis hujan juga katanya kemarin. Jadi lumayan licin. Jadi banyak masyarakat ya. Jadi banyak juga kita menjumpai masyarakat di sini ya, yang mungkin sebagai petani sangat ramah, sangat welcome dengan kita sebagai pendatang, terus kita sebagai penyewa memakai lahan mereka. Ya, kita udah sampai di jalur jalan raya lagi, jalur outback. Wow, bagus banget. Oke, setelah kita dapat istirahat nih, teman-teman. Nah, ini mungkin kayak persinggahan sementara ya. Ini ada bule-bule yang masih coba motor di sini. Jadi kita udah masuk lagi ke jalur. Jalur yang kita lewatin masih seputaran jalur datar, dan ada turunan juga tadi. Tanjakan kita belum menemukan ya, jalur tanjakan yang lumayan panjang, maksud saya tanjakan yang lumayan panjang itu belum kita temukan. Nah, ini kita nyebrang dari jalan.
cuacanya sangat mendukung ya teman-teman ya, sangat mendukung untuk hari ini. Tidak hujan, tidak panas juga, dan syukurnya juga jalurnya lumayan tidak rusak, jadi masih bagus lah untuk dilewati oleh off-roader pemula seperti saya. Cuma jarak pandangnya aja ya, karena saya tidak menggunakan helm full face, jadi lumayan sakit juga wajah kena ranting-ranting pohon kecil yang ada di seputaran jalur. Kita lanjut lagi ke perjalanan ke Black Lava. Ini kita udah di depan Museum Gunung Api Batur. Di sana itu museum mengenai apa namanya, meletusnya Gunung Batur dan lain sebagainya, itu dicatat di museum. Kelapa coy. Nah, ini di atas jalan turunan mau ke Black Lava ya. Ini banyak ada UMKM yang ada di sini, terus ada juga view Gunung Batur, jadi teman-teman bisa foto di situ. Itu view-nya Gunung Batur langsung di belakangnya. Sumpah bagus banget. Banyak ada bule-bule dan wisatawan domestik juga. Nah, ini kita udah mulai turun. Wow, bagus banget. Tinggal ngikutin leader aja kita hanya mengikuti kemana leader pergi, kita ke sana. Jadi saya saran buat teman-teman ya yang mau off-road seperti saya, pemula, untuk di suatu daerah, mending cari leader kalau emang ada. Karena di samping kita juga membantu perekonomian saudara-saudara kita yang ada di daerah tersebut. Ditambah lagi kita tidak salah masuk ke kawasan yang dilarang untuk kita lewati untuk off-roader. Takutnya tanah yang kita lewati itu kalau kita tidak pakai leader itu menjadi permasalahan buat kita dan buat orang lain juga. Nanti kebun orang rusak, kita lewati di sana. Itulah pentingnya leader. Tapi kalau teman-teman memang sudah tahu jalannya untuk kemana, arusnya kemana, alurnya juga kemana, itu nggak apa-apa nggak pakai leader.
Dan benefitnya juga kenapa kita pakai leader, dia juga yang akan mencarikan solusi saat kita ada trouble motor saat di jalur gitu. Jadi di mana kita bisa mencari shortcut untuk mencari bengkel atau mencari warung dan lain sebagainya. Itulah fungsi leader. Jadi saya sangat merekomendasi leader-leader yang ada di daerah Kintamani ini, karena mereka juga sudah profesional, sudah terbiasa menghandle tamu, bule juga banyak tadi. Jadi tidak usah diragukan lah untuk kompetensi dari saudara-saudara leader yang ada di sini. Nah, mati motornya. Oke. Nah, itu Black Lava udah mulai kelihatan tuh di depan. Wuhu. Oh ya, kalau saya tidak salah, saya ingin jelaskan sedikit untuk Black Lava ini juga. Yang itu adalah lahar panas mungkin ya, bekas dari letusan Gunung Batur dulu, Gunung Api Batur yang tertulis di monumen tadi, Gunung Api Batur. Jadi inilah lahar-lahar dari Gunung Batur. Nah, semua ada menunjukkan aksinya. Nah, kita tunggu aja nih siapa yang jatuh atau yang tidak bisa mengendalikan motornya saat jumping. Nah, wah, kebanyakan action. Di sana juga ada tertulis tadi, ada peringatan buat jangan menghidupkan api. Saya juga tidak tahu tujuannya apa, tapi mungkin aja bisa memantik api di Black Lava ini. Sepertinya seperti itu permaksudan dari attention yang ada tadi. Jadi seperti itu videonya teman-teman, semoga bisa terhibur dengan video yang saya sajikan tadi, semoga bisa menambah wawasan kita juga bagaimana sih seorang off-roader itu di hutan. Tapi itu kembali lagi saya sampaikan, itu hanya sedikit momen yang saya dapatkan, dan itu pun mungkin saya berkendaranya memang lagi standar-standarnya karena tidak ada momen sama sekali. Jadi seperti itulah, dan untuk kedepannya juga saya akan mencoba untuk lebih sering upload juga video di channel ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya dengan materi-materi konten yang sudah saya sajikan, yang sudah saya tulis di deskripsi juga, masalah motovlog, food vlogger juga, dan mungkin game juga. Saya suka bermain game Mobile Legends. Mungkin kedepannya saya akan lebih sering untuk upload juga game Mobile Legends di channel ini. Jadi seperti itu, dukung terus channel ini teman-teman semuanya. Semoga saya lebih rajin lagi untuk upload video di channel ini ke depannya. Thank you sudah menonton. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Peace.